Jadi hantu ini termasuk salah satu hantu yang memiliki keunikan tersendiri nih. Yang dimana keunikan ini terdapat di hantu lainnya, yaitu Banaspati. Hantu ini biasanya itu muncul di daerah persawahan, perkebunan, dan juga daerah rawa-rawa. Pokoknya di daerah yang cukup sepi dan gelap. Bahkan kedatangannya ini menjadi tanda malapetaka besar yang akan datang kepada orang-orang yang menyaksikannya. Dan apabila nih, kalau kalian melihat hantu ini, jangan tuh sesekali kalian melihatnya lama-lama. Karena apa? Karena ditakutkan tuh hantunya ini akan semakin membesar hingga membakar kalian. Penasaran kan dengan hantu yang satu ini? Jadi ya udah, ayo kita bahas hantu Kemamang bersama saya Rafli. Selamat datang di Ngasih Horor. Nah, buat kalian nih yang belum tahu hantu Kemamang itu apa sih sebenarnya? Hantu Kemamang ini cukup identik tuh secara perwujudan loh ya, itu dengan hantu yang namanya Banaspati. Namun bedanya hantu ini cukup ramah nih dibandingkan hantu Banaspati. Yang dimana sudah pernah aku bahas tuh hantu Banaspati yang bisa kalian tonton di atas sini. Pokoknya kalian tonton aja tuh, Banaspati sudah aku bahas lengkap, tuntas, serta asal-usul kenapa Banaspati itu bisa ada. Tonton aja gih. Nah, berbeda dengan hantu Banaspati yang sudah aku pernah ceritakan tuh, hantu ini cukup santun tuh. Karena apa? Karena hantu ini belum pernah tuh sesekali menyakiti manusia. Gak ada tuh kasusnya hantu Kemamang ini melukai manusia. Gak ada. Sama sekali belum ada. Aku sudah cari dari beberapa website ini ya. Gak ada tuh. Jadi hantu ini bisa kita bilang hantu yang cukup ramah dan pasif terhadap manusia. Bahkan ketika dia diserang pun, dia tidak menyerang balik. Tapi hanya menggertak aja gitu. Kok bisa? Simpen aja tuh pertanyaan kalian itu. Karena nanti akan aku jawab di asal-usulnya. Jadi seperti yang aku ceritakan di awal tadi itu kan. Hantu ini tuh biasanya muncul di daerah persawahan, perkebunan, dan rawa-rawa. Nah, untuk bergerak ini, hantu ini biasanya menyelinap dari pohon ke pohon. Supaya nggak kelihatan. Karena apa? Karena dia itu memiliki wujud api yang menyala. Dan yang jelas, terang. Jadi ya logis saja tuh ketika mereka masuk ke dalam pohon ke pohon. Oke, jadi untuk asal-usul hantu yang satu ini ternyata itu sedikit konyol nih. Dan aneh. Serius ini aneh, aku bacanya pun ya. Ini konyol jatuhnya ceritanya itu. Nggak serem sih ada. Cuma ya cenderung ke konyol sih. Jadi begini awalnya. Jadi awalnya itu nama hantu Kemamang ini memang berasal dari nama hantunya. Tapi ketika kalian cari tuh di Google Map, kalian akan menemukan sebuah desa yang namanya Desa Kemamang. Nah, di desa inilah hantu Kemamang itu ada. Nih buat kalian nih yang males nyari di Google Maps, aku kasih tahu nih. Desa ini berada di Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Balen, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki tanah yang subur, yang dimana warga di desa ini menjadi buruh tani dan para peternak lah, ya seperti orang-orang di desa pada umumnya. Namun ternyata nih, Desa Kemamang ini bukan nama awal dari nama desa ini. Melainkan nama awal dari desa ini adalah Sidirejo. Karena seperti yang aku ceritakan di awal tadi tuh, kalau nama desa ini dirubah menjadi Kemamang karena asal-usulnya ini. Jadi begini lanjutan ceritanya. Di desa itu ada sebuah urban legend tuh. Kalau ada sesosok makhluk anak kecil yang dimana anak kecil ini memiliki bola api di atas kepalanya. Pokoknya dia itu serem banget lah anak ini. Apalagi munculnya itu di tempat sepi, di sawah, di perkebunan, dan di rawa-rawa. Ya aneh kan rasanya. Nah, urban legend yang satu ini ternyata menjadi sebuah cerita yang cukup unik nih. Unik sekaligus menjadi sesuatu yang menarik perhatian para pejabat di daerah tersebut. Hal itu membuat para pejabat yang ada di daerah tersebut menjadi tertarik tuh dan penasaran apakah makhluk dari Kemamang ini sungguhan ada. Ya udah, akhirnya si pejabat ini datang tuh ke desa Sidirejo. Nah, ketika di desa Sidirejo, dia itu mencari tahu apakah hantu Kemamang ini seperti apa bentuknya dan kapan dia muncul. Singkat cerita, si pejabat ini berhasil menemukan kalau si hantu Kemamang ini akan muncul ketika habis maghrib dan memiliki perwujudan seperti anak-anak. Ya udah tuh, besoknya si pejabat ini datang lagi tuh dengan membawa banyak pengawal supaya dia aman tentunya. Nah, ketika waktu menyaksikannya sudah tiba nih,
rombongan dari pejabat ini pun datang ke desa Sitirejo setelah maghrib. Si pejabat dan pengawalnya ini menyisiri daerah Sitirejo ini secara perlahan-lahan dan sangat teliti lah. Mereka mencari-cari hingga suatu ketika ada sesosok anak kecil tuh. Yang dimana ini ada pengawal mengira itu anak kecil yang sedang tersesat. Namun ketika didatangi, ada hal aneh yang mencurigakan. Kesaksian pengawal ini mengatakan bahwa anak kecil ini memiliki obor di atas kepalanya. Yang dimana obor ini kayak melayang. Kalian tahu gak sih obor itu kayak gimana? Obor itu kayak, ya seperti di gambar samping inilah. Nah obor kayak gini nih muncul di atas kepala anak ini. Ya kaget dong si pengawal ini. Kok bisa ada obor di kepala manusia anak kecil lagi? Kan aneh udah. Ya udah akhirnya si pengawal ini memanggil seluruh pengawal lainnya itu bersama pejabatnya ini untuk menyaksikan makhluk ini yang dikira adalah Kemamang. Ya udah, karena sudah banyak yang berkumpul tuh, si Kemamang kan masih ya bodo amat karena si Kemamang ini diduga sedang mencari apa ya? Mencari sesuatu lah. Ada yang bilang dia itu mencari kepiting, ada yang bilang dia mencari ikan kecil di daerah sawah. Ya karena penasaran, salah seorang pengawal mendekati anak itu. Ketika dihampiri dan diajak ngomong, ternyata nggak ada respon. Hal itu membuat si pengawal ini kesel dong. Dia menanyai baik-baik, nggak dijawab apapun. Ya udah, dia coba pegang. Si Kemamang ini tetap nggak peduli. Karena semakin emosi, ya udah, asal tembak aja tuh kan. Zaman dulu kan pegang senjata kan boleh gitu kan. Ya sudah dia tembak. Dikira makhluk ini mati. Ternyata si pengawal ini malah semakin terkejut dia. Kenapa? Karena si anak ini ternyata malah menggandakan dirinya menjadi sepetak sawah lah. Bayangin sepetak sawah itu sebesar apa. Dan anaknya ini menggandakan dirinya sebanyak itu. Bayangin tuh. Ya sontak si pengawal lainnya ini ya juga ikut kaget dong. Ya udah akhirnya mereka refleks untuk memberikan tembakan lanjutan. Nah ketika mereka telah menembaki si hantu ini, ternyata anak kecil ini malah menggandakan dirinya lebih banyak lagi dari sebelumnya. Bahkan nih, yang tadinya itu sawahnya itu kayak gelap, sepi, hening, berubah menjadi sawah yang sangat terang melebihi terangnya perkotaan. Ya udah tuh akhirnya pejabat itu percaya kalau ada hantu yang namanya Kemamang di desa tersebut. Semua pengawalnya pun dia tarik dari tempat tersebut supaya nggak terjadi hal yang mengerikan. Setelah kisah dari pejabat ini tersebar, banyak orang tuh semakin banyak yang berdatangan ke tempat tersebut. Namun sayang sih banyak orang yang masih belum berhasil menemukan makhluk ini. Oh iya by the way, ini mengambil latar di tahun 1927. Jadi ya kalau mungkin ada orang bawa senjata ya wajar aja, tahun penjajahan kan itu. Tapi menurut kalian ini bagaimana sih tentang hantu yang namanya Kemamang? Apakah hantu ini cukup menyeramkan atau cukup friendly? Kalau menurutku sih cukup friendly sih karena ya gak ada yang mengerikan, serius gak ada yang mengerikan dari hantu yang satu ini. Bahkan ketika dia ditembak, gak ada serangan balasan tuh. Malah hanya cenderung menggertak, seperti yang aku ceritakan tadi di awal kan. Tapi menurut kalian gimana? Apakah hantu ini cukup menyeramkan? Atau hanya biasa saja seperti hantu biasanya? Coba komen di bawah, aku ingin tahu pendapat kalian. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share-nya, karena aku akan kembali di video berikutnya nih. Yang dimana mungkin aku akan ngebahas tentang hantu yang cukup menyeramkan. Aku nggak akan spoiler kali ini karena ya ini bakalan spesial sih. Ya udah pokoknya kalian subscribe dulu aja ya. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya Rafli. And I'll see you guys next time. Bye.